Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Bapak pada pembelajaran berikutnya, yaitu materi tentang hikmah nuzul Quran. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari bulan puasa. Besok kita akan memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Sebelum kepada itu, marilah kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keberkahan. Kemudian setelah berdoa, apakah anak-anak yang Bapak cinta ini udah menghatamkan Al-Quran? 1 bulan ini bisa 2 kali hatam, ataupun mungkin ada yang 3 kali, ataupun mungkin ada yang 5 kali. Syukur kalau hari ini ataupun besok menghatam Al-Quran, berarti dalam 1 bulan puasa ini kita bisa 2 kali hatam. Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Quran ini mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Sama seperti mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizatnya? Contohnya Nabi Musa. Coba apa Nabi Musa? Ada yang tahu? Itu pelajaran dari SD, SMP. Tongkat bisa jadi ular. Nah, salah satu Allah berikan kelebihan kepada tongkat itu, padahal tongkatnya biasa-biasa saja, cuman jadi luar biasa ketika itu menjadi mukjizat langsung dari Allah melalui malaikat dan kepada Nabi Musa. Nabi Musa sama seperti kita manusia, tetapi diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa pada waktu itu tongkat bisa jadi ular, karena pada masanya pada waktu itu banyak pesihir-pesihir yang senantiasa diundang oleh raja. Siapa rajanya, ada yang tahu? Oh, siapa? Firaun. Firaun itu mengaku dirinya Tuhan, bahkan luar biasa. Tapi ketika ada Nabi Musa mengingatkan Nabi Musa tentang bahwa sama saja Firaun juga akan meninggal, bahwa mendakwahkan ketauhidan pada waktu itu belum ada perintah sholat. Nabi Musa mengajak kepada raja, kepada umat pada waktu zamannya itu untuk percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apalagi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa? Waktu pelajaran SD SMP yang populer, bisa mengobati orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Konon katanya Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum meninggal, cuma diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak versi dari beberapa agama, bahwa kalau versi agama apa? Imam Mahdi sang penyelamat. Kalau orang Kristen menyebut apa? Al-Mesih siapa? Al-Mesia, sang juru penyelamat juga. Begitu juga Yahudi. Nah, cuman mungkin konteks keyakinan dan itu pada berbeda. Kembali lagi kepada mukjizat Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke dunia ini untuk penyelamat bagi umat manusia lewat dari Allah Subhanahu wa taala, lewat ke malaikat, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai yang menyampaikan mukjizat tersebut. Oleh karena itu, Bapak berharap kepada siswa SMK Luragung yang hadir di media online ini dimanapun berada, terus menggali Al-Quran, mempelajari Al-Quran, syukur hatam sama arti-artinya, sehingga akan memunculkan keberkahan-keberkahan Al-Quran, di mana
walaupun tidak mengerti, tapi sekarang banyak arti, banyak terjemahan. Apalagi sekarang SMK harus bisa menganalisa bagaimana mukjizat Al-Quran tersebut. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan Al-Quran, luar biasa banyak tantangan dan hambatan sampai ke negeri kita ini, Nusantara, Indonesia. Nabi Muhammad ketika tadi Bapak materi yang sebelumnya dengan dakwah jahar, membuat surat pada Raja Persia dan Raja Romawi, kirimkan surat untuk memeluk ataupun untuk masuk kepada agama Islam. Tetapi ternyata jawaban itu mana yang pertama ditaklukkan itu Raja Romawi, yang terus selanjutnya kepada kita Al-Quran telah menyebar ke seluruh dunia, dan hari ini menjadi tolak ukur ataupun menjadi panduan. Al-Quran menjadi panduan. Hikmahnya yaitu kita senantiasa harus berpegang teguh kepada Al-Quran dalam aktivitas dan sehari-hari. Apalagi kita sebagai murid, sebagai tolab, sebagai santri, selain mempelajari Al-Quran, harus mengamalkan Al-Quran. Apalagi wabil khusus anak-anak Bapak yang SMK, nanti pasca keluar yang kelas 12, begitu juga kelas 11, kelas 10, harus mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai kehidupan sehari-hari? Kalau di dunia kerja mungkin etos kerja yang bagus, jujur, disiplin, mematuhi aturan-aturan yang ada. Begitu juga di sekolah. Kita harus mentaati peraturan sekolah, mentaati peraturan di kelas, dan juga harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru yang senantiasa untuk pengembangan diri sendiri. Begitu juga di masyarakat. Aktivitas sosial, aktivitas beribadah harus selalu terus ditingkatkan. Karena mengapa? Al-Quran merupakan, tadi Bapak katakan, sebagai tolak ukur, sebagai landasan pokok dalam hidup dan kehidupan manusia. Kiranya itu dari Bapak, dan Bapak berpesan tilawahnya diperbanyak. Tadi dari awal Bapak katakan ada syukur-syukur ada yang sudah hatam di 15 hari ini, 15 hari bulan suci Ramadan. Nanti malam 17 malam turunnya Al-Quran. Bisa dilanjutkan 2 kali hatam ataupun 3 kali hatam. Begitu juga rekan-rekan guru, mudah-mudahan kita bersama-sama untuk terus mengamalkan ayat suci Al-Quran, sehingga sekolah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi satu-satunya sekolah di Kuningan Timur yang sekolah yang berwawasan dan mempunyai nilai-nilai dasar Al-Quran. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.